Pada siang hari ini saya akan memaparkan mengenai strategi dan inisiatif Bank Indonesia di dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, dulu memang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu berada di Bank Indonesia semua sebelum adanya OJK. Setelah adanya OJK, dari sisi supply of financing-nya, pengembangan ekonomi keuangan syariahnya itu lebih banyak di OJK, ya, pengembangan mikro dari keuangan syariah, sementara Bank Indonesia lebih pada pengembangan dari sisi demand side-nya, gitu ya, dari sisi ekonominya dan juga instrumen-instrumen keuangan terutama di pasar uang syariah yang dapat digunakan sebagai outlet bagi perbankan syariah di Indonesia. Jadi saya ingin membatasi inisiatif-inisiatif dan strategi dari Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Paparan saya akan saya sampaikan dalam 3 hal. Yang pertama perkembangannya dulu, kemudian juga kedua adalah ke depannya, ya, apa tantangan yang kita hadapi ke depan, dan juga tentu saja banyak peluang yang ada di sana, dan yang ketiga adalah inisiatif-inisiatif yang terus kita kembangkan di dalam pengembangan XR di Indonesia ini. Nah, saya mulai dari perkembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia, ya, di slide nomor 3. Kalau kita lihat data-data terkini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi di sektor ekonomi syariah ini sudah mulai terjadi dan terus membaik, ya. Walaupun khusus untuk pariwisata ramah Muslim ini yang memang dikembangkan oleh Bank Indonesia, termasuk juga dengan Knex, ini memang kelihatan up and down, ya, tergantung, karena pariwisata sangat tergantung pada kondisi COVID, ya. Ketika di triwulan 2 dia sempat naik kemudian turun lagi, tapi arahnya semua sudah mengalami perbaikan. Di grafik sebelah kanan kelihatan pangsa sektor halal value chain, ya, yaitu ada 4 sektor: pertanian, makanan halal, fashion Muslim, pariwisata ramah halal. Itu juga sudah menunjukkan tren yang membaik. Nah, di slide berikutnya, bagaimana konstelasi Indonesia di dalam XR global, ekonomi syariah global. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, Indonesia selalu masuk dalam top 10 di seluruh sektor industri halal di global, dan juga kalau kita lihat ini dari Global Islamic Economic Report menunjukkan bahwa ranking Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak 2017 kita di ranking 11, saat ini kita di ranking 4 setelah Malaysia, Saudi Arabia, United Arab Emirates, baru kemudian kita. Dan di grafik sebelah kanan kelihatan peringkat XR di secara sektoral, ya. Kita juga cukup baik, ya. Misalnya untuk halal food Indonesia di ranking 4, ya, walaupun tentu saja peluangnya lebih banyak karena kita dari sisi size of the economy, jumlah penduduk Muslim dan sebagainya cukup besar, sehingga tentu saja ke depan ini mestinya kita harus terus membaik. Untuk di Islamic Finance kita di ranking 6, kemudian modest fashion kita juga cukup berkembang di ranking 3, ya. Again, ini sebenarnya potensinya lebih besar lagi harusnya. Pharmaceutical dan kosmetik kita di ranking 6, dan juga media and recreation, ya, ini juga mestinya kita bisa di ranking atas. Nah, di slide berikutnya, di slide nomor 5, ini kalau kita lihat positioning Indonesia di dalam OIC countries, negara-negara
Islam ini juga menunjukkan perkembangan positif dalam konteks pertama dari sisi size-nya. Kita di antara OIC kita adalah yang terbesar size-nya, kita lebih besar dari Turki. Kita sudah di atas 1 triliun, 1 triliun ekonomi gitu ya. 1060 billion US dollar ya, sekitar 1 triliun. Dan di grafik sebelah kanan Indonesia juga second most competitive country dalam mengattract FDI di antara negara anggota OIC ya. Di share kita sekitar 18,6%. Nah, di slide berikutnya dari sisi keuangan syariah kita juga menduduki posisi puncak sebagai negara dengan ekosistem keuangan syariah yang terbaik ya. Peningkatan ranking ini terutama dikontribusi oleh meningkatnya sektor keuangan sosial syariah ya, yang paling dinamis ya. Kita paling dinamis di antara semua negara OIC di dunia ini. Jadi zakat, infak, sedekah, kemudian wakaf dan sebagainya, dan juga perkembangan wakaf juga akhir-akhir ini meningkatnya cukup pesat. Selain dari perkembangan dari produk-produk seperti sukuk dan sebagainya, di sektor private pun sektor keuangan sosial syariah ini sangat dinamis dan akhir-akhir ini meningkat cukup signifikan. Nah, itu setting ataupun positioning kita di dalam ekonomi keuangan syariah global. Dan bagaimana peluang dan tantangan pengembangan XR ke depan kita bisa lihat di slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat peluangnya tadi sebagai the largest halal consumer market in the world ya, sebagai Muslim terbesar di dunia, tentu saja ini sebuah peluang. Dan kalau kita lihat secara global, kita 11,34% dari global halal economy spending untuk halal marketnya. Kemudian juga ada domestic champion untuk bisa menjadi global player ya. Beberapa industri besar yang masuk dalam kategori halal seperti produk-produk ini, Indofood, Garuda Food dan sebagainya, ini tentu saja berpeluang untuk terus menjadi pemain global di antara barang-barang produk halal, baik dari sisi makanan maupun dari pharmaceutical. Kemudian kita juga leading di dalam Islamic finance player sebesar 2,9 billion ya, dan juga tentu saja dengan perkembangan digitalisasi dan sebagainya, ini fintech juga menjadi memiliki peranan yang sangat besar ke depan, dan peluangnya sangat tinggi. Dan tentu saja ini domestic player perlu terus didorong di dalam konteks digitalisasi di keuangan syariah. Nah, tantangan ke depan pertama adalah dari sisi ekspor, kita masih relatif terbatas ya. Kita nomor 9 terbesar dari supplier produk halal ya. Ya, walaupun memang domestic market itu cukup besar untuk mengabsorb supply dari produk halal, tapi tentu saja apabila kita bisa memproduksi lebih, kita bisa menjadi eksporter dari produk-produk halal yang pasarnya cukup besar. Kemudian juga
tantangan kedua adalah dari sisi terbatasnya Islamic Finance Convergence dengan halal sektor, jadi artinya link antara sektor ekonomi halal dengan pembiayaan Islamic Finance gitu ya, pembiayaan yang syariah itu belum masih gapnya masih banyak ya. Para pelaku di sektor halal itu seperti yang di sebelah kiri ini ya, belum tentu pembiayaannya dari syariah bank. Jadi demand dan supply-nya ini belum 100% ataupun gapnya masih cukup besar antara financing dengan demand for financing-nya itu sendiri. Dan selama ini memang lebih banyak kepada medium to UMKM size untuk demand for financing di sektor keuangan syariah ini. Nah, di slide berikutnya, ekonomi syariah juga bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi ke depan ya. Kajian dari Indonesian Halal Market Report juga menunjukkan bahwa dengan mendorong pertumbuhan ekspor produk halal, kemudian FDI dan substitusi impor, Indonesia berpotensi untuk meningkatkan PDB nasional tambahan sebesar 5,1 billion US dollar. Ini potensi yang bisa dikembangkan ya di beberapa sektor seperti food, fashion, pharmaceutical dan juga kosmetik. Kemudian apa strategi dan inisiatif Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional? Di slide berikutnya, di slide 11, ini adalah kita awali dengan nilai dan prinsip dasar dari ekonomi syariah. Ini sebuah hasil kajian, hasil diskusi antara Majelis Ulama Indonesia dengan Bank Indonesia yang pada intinya adalah pertama, nilai dasarnya adalah bahwa kepemilikan itu adalah absolut milik Allah, kemudian berusaha dengan adil ya, berkeadilan, jadi prinsip keadilan penting, kerjasama dalam kebaikan ya, tolong menolong dalam kebaikan dan juga pertumbuhan yang seimbang ya, balance growth antara material, spiritual dan juga kelestarian alam, sustainable, kalau istilah sekarang sustainable ekonomi gitu ya, green economy, sustainable yang berkeadilan ya, inclusive growth dan sebagainya. Saya kira ini sangat relevan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan di dalam ekonomi syariah. Dan tentu saja untuk dari sisi bentuk-bentuknya, ya, di sebelah kanan ini adalah beberapa prinsip dasar ya, seperti tidak ada riba, tidak ada maisir, ya, kemudian muamalah dan juga partisipasi sosial dalam bentuk iswaf. Kemudian di slide 12 ini adalah inti dari peran Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah. Itu pada intinya peran sebagai regulator gitu ya, merumuskan dan menerbitkan ketentuan dalam pengembangan ekonomi keuangan syariah. Kemudian peran initiator ya, memprakarsai inovasi-inovasi program pengembangan ekonomi syariah, dan peran accelerator ya, koordinasi dengan berbagai pihak, berbagai stakeholders dalam rangka mendorong percepatan program ekonomi dan keuangan syariah seperti halal value chain, kurikulum ekonomi syariah, e-chef dan sebagainya. Jadi di fungsi-fungsi sebagai accelerator dalam pengembangan XR. Nah, di slide nomor 13 ini
pengembangan XR di Bank Indonesia dilakukan melalui 3 pilar di dalam Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, yaitu pemberdayaan ekonomi syariahnya, ya, melalui hal mungkin yang sebelah kiri agak bisa digedekan, dibesarkan ya sebelah kiri. Jadi pemberdayaan ekonomi syariah, ya, programnya termasuk di situ ada halal value chain, kemudian pengembangan kelembagaan dan infrastruktur pendukung. Kemudian pendalaman pasar keuangan syariahnya sendiri, ya, ini instrumen, ya, instrumen syariah, untuk termasuk juga untuk instrumen moneter, kemudian cash wakaf link sukuk dan sebagainya, ya. Ini konteksnya adalah di dalam melakukan pendalaman pasar keuangan syariah. Dan yang ketiga adalah fungsi penguatan riset dan edukasi, ya, ini kita terus melakukan edukasi, sosialisasi. Tadi disebut oleh Bu Alvin bahwa literasi di dalam ekonomi keuangan syariah ini masih relatif terbatas. Tadi berapa tadi indeksnya, sekitar 8%. Nah, beberapa detail dari 3 pilar tersebut, ya, yang di slide berikutnya, di slide 14. Ini pilar yang pertama adalah pengembangan halal value chain yang dikembangkan oleh Bank Indonesia ini. Beberapa inisiatif yang dilakukan, yaitu pertama, program penguatan sektor pertanian terintegrasi berbasis masyarakat dan IT, yaitu Infratani, ya. Nanti detailnya saya berikan di belakang. Kemudian program industri kreatif syariah Indonesia, kemudian juga ada program jaringan usaha ekspor, sustainable Muslim friendly and attractive tourism, ya, smart, Herbitrend, ya, bagaimana mendorong pesantren juga bisa maju dengan ekonomi dan bisnisnya, ya, Herbitrend. Kemudian juga pemberdayaan perempuan, UMKM, dan termasuk juga program penguatan halal kitchen. Dari sisi kelembagaan ada berbagai program pemberdayaan masjid, ya, insan masjid dalam konteks ekonominya, dan juga desa berdikari, program desa berdaya, kreatif, religius, dan inspiratif. Kemudian juga dari sisi infrastrukturnya, ya, dari sisi sertifikasi makanan halal, program kawasan ekonomi syariah terintegrasi, dan juga Syariah Global Player Forum yang kita aktif di sana dalam rangka pengembangan ekonomi keuangan syariah global. Nah, di slide nomor 15 ini adalah salah satu contoh dari Infratani, ya. Tadi di sini mungkin sebagian Bapak dan Ibu juga sudah pernah mengetahui bahwa di Jawa Barat ini ada sebuah pesantren namanya Al-Ittifaq. Dia bertindak sebagai katakanlah agregator, gitu, ya. Agregator dari pesantren-pesantren yang lain. Ada 60 pesantren di bawah binaan dari pesantren Al-Ittifaq ini, di mana masing-masing pesantren itu tentu saja dia mempunyai aktivitas ekonomi, termasuk juga pertanian, kerajinan, dan sebagainya, di mana pesantren Al-Ittifaq ini bertindak sebagai off-taker atau sebagai aggregator. Termasuk di sini adalah dari sisi teknologinya sudah menggunakan, untuk pertaniannya sudah menggunakan greenhouse, ya, kemudian juga sortasi, grading, dan sebagainya. Jadi ini pengembangan pesantren, ekonomi pesantren yang memang sudah modern. Contohnya ada di slide nomor 16 ini beberapa
produk dari pesantren Al-Ittifaq yang sudah pengembangan pertaniannya sudah menggunakan IoT ya, jadi Internet of Things, seperti untuk pengairan dan juga pemupukan dan sebagainya sudah menggunakan Internet of Things. Itu yang pilar pertama ya. Jadi pilar terkait dengan pengembangan atau pemberdayaan usaha syariah. Jadi untuk dari sisi demand-nya, di contoh-contoh yang Al-Ittifaq itu contoh dari bahwa kita mengembangkan dari sisi permintaannya ya, dari sisi demand-nya. Nah, pilar kedua adalah pendalaman pasar keuangan syariah. Tentu saja ini sangat relevan bagi perbankan ya, dalam konteks instrumen-instrumen yang bisa digunakan di dalam transaksi keuangan syariah ya. Di sini termasuk juga pengembangan sertifikat deposito syariah, kemudian juga hedging, repo dan sebagainya. Kita juga sedang kembangkan instrumen sukuk yang hijau ya, green sukuk gitu ya, nantinya sebagai salah satu instrumen di dalam pengelolaan moneter juga. Kemudian kebijakan-kebijakan yang lain yang memang tujuannya adalah untuk mendorong intermediasi dari sisi syariah. Itu ada namanya RIM syariah, rasio intermediasi makroprudensial syariah, yang mendorong agar bank-bank syariah ini juga meningkatkan financing to value ya, walaupun memang kalau kita lihat dibandingkan dengan yang konvensional, financing to value ini sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan loan to value yang di konvensional. Dan juga tentu saja beberapa kebijakan seperti untuk UMKM ya, ada RPIM, rasio pembiayaan inklusif makroprudensial untuk syariah. Ini juga merupakan salah satu kebijakan yang baru kita keluarkan untuk mendorong UMKM, pembiayaan UMKM dan pembiayaan inklusif yang lain, termasuk untuk syariah. Juga yang terakhir adalah kebijakan sistem bayaran adalah untuk kartu pembiayaan syariah. Nah, di slide 18 ini mungkin juga sudah cukup populer, yaitu cash wakaf link sukuk ya. Jadi link antara sukuk dengan wakaf dalam bentuk tunai ya, yang kemudian artinya bisa untuk pembiayaan untuk proyek-proyek pemerintah, tapi di sisi lain juga kuponnya itu bisa digunakan untuk pembiayaan aktivitas pembangunan aset yang berbasis wakaf, termasuk rumah sakit mata. Ini sebagai salah satu contoh penggunaan CWLS untuk pengembangan pembangunan yang aset berbasis wakaf. Kemudian di slide nomor 19 ini adalah inovasi dan digitalisasi di sektor ZISWAF ya. Kita tahu Bank Indonesia terus mendorong pemanfaatan QRIS ya, untuk selain untuk yang tradisional ya, merchant, ini juga untuk pembayaran zakat ya. Zakat infak sedekah ini sekarang sudah sangat populer. Orang ke masjid nggak perlu bawa cash gitu ya, cukup membawa handphone dan juga lebih higienis gitu ya. Dan juga kalau kita lihat beberapa uang elektronik ini juga sudah memang bisa digunakan di dalam aktivitas zakat, infak, sedekah, dan termasuk juga wakaf. Nah, untuk e-commerce platform juga sekarang ini sudah ada beberapa e-commerce yang memiliki
semacam sub platform seperti Shopee, itu ada Shopee Barokah, ada Tokopedia Salam yang memang yang fokus pada ekonomi dan keuangan syariah, termasuk juga produk-produk yang halal. Nah, di pilar ketiga yaitu strategi implementasi penguatan riset, edukasi, sosialisasi dan sebagainya. Ini juga Bank Indonesia aktif di dalam mendorong riset-riset di bidang ekonomi keuangan syariah, kajian-kajian dan juga penerbitan buku referensi. Ya, kita sudah punya jurnal ekonomi dan moneter syariah dan juga beberapa buku yang kita terbitkan seperti ekonomi moneter Islam, ekonomi dan keuangan syariah nih, dan beberapa buku ini sudah kita terbitkan dan menjadi referensi bagi dunia perguruan tinggi. Lanjut di berikutnya ISEF ya. ISEF ini merupakan sebuah event, bisa dikatakan event puncak lah bagi ekonomi dan keuangan syariah yang terbesar dan juga terkomprehensif di Indonesia ya, yang kita pertama kali kita launch di tahun 2014 di mana pesertanya juga sudah internasional yang cukup besar ya, ada secara online maupun secara offline ya sejak adanya COVID ini. Dan produknya juga selain dari halal food ya, modest fashion, juga commercial and social finance, dan juga tentu saja di fashion dan juga di produk-produk halal yang lain. Nah, di slide 22 ini hanya untuk menggambarkan beberapa contoh-contoh kemajuan yang dilakukan di dalam ISEF. Dan di slide 23 ini adalah FESAR untuk tahun ISEF untuk tahun 2022 ya, di mana puncaknya nanti di tanggal 5 sampai 9 Oktober. Dan kita awali juga dengan melalui FESAR, melalui Festival Ekonomi Syariah di beberapa daerah seperti Makassar, Aceh dan Surabaya. Ini tentu saja kita sangat welcome Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa hadir dalam aktivitas ISEF dan juga di FESAR, di FESAR-nya ya, road to ISEF-nya gitu ya. Ada berbagai aktivitas di FESAR-nya, termasuk model usaha, ekonomi pesantren, seminar sertifikasi halal, seminar bisnis coaching, ya, kemudian juga lomba kesenian daerah Islami. Nah, terakhir di slide 24 ini detail nanti di tanggal 5 sampai 9 Oktober ini adalah agenda-agenda ISEF di tahun 2022 ini ya. Detailnya bisa dilihat di sini. Pada intinya semua aktivitas baik itu terkait dengan pemberdayaan ekonomi syariah dan keuangan syariah, dan semua ada di sini. Termasuk juga internasional halal dialog gitu ya, dan World Zakat dan Wakaf Forum dan sebagainya ini akan. Jadi ini skalanya memang skala internasional. Terakhir di slide 25 sebelum saya akhiri, ini beberapa kesimpulan yang pada intinya kita akan terus dorong akselerasi implementasi ekonomi halal value chain baik lokal maupun global, terutama di sektor unggulan yaitu sustainable halal food dan juga modest fashion. Kemudian kebijakan pendalaman pasar uang syariah juga akan terus didorong, pengembangan instrumen falas dan sukuk
BI yang inklusif, dan tentu saja yang terakhir adalah mengenai tadi penguatan business linkage dan juga Center of Excellence Ekonomi dan Keuangan Syariah melalui pendidikan tinggi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebelum ada diskusi kita. Tentu saja ini masukan dari para expert dan juga para praktisi di bidang ekonomi dan keuangan syariah di dalam pengembangan ke depan, sangat welcome. Terima kasih, Bu Alvin, saya kembalikan ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Yuda Agung atas pemaparan yang sudah disampaikan. Di sini sudah ada beberapa yang masuk pertanyaan-pertanyaan dari para audiens, Bapak. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama ini dari Saudara Rozin Rabani dan Saudara Bapak Selamat Rahmadi. Similar pertanyaannya yang terkait dengan mengapa keuangan syariah di Indonesia terkesan lamban dan cenderung stagnan seperti itu, Pak. Bagaimana kebijakan yang dibuat agar mengarah pada lapisan masyarakat di pedesaan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Bapak Iim Hilman, STI Ekuitas. Ada beberapa pertanyaan, similar juga Pak, tentang kelambanan tadi keuangan syariah. Kemudian pertanyaan kedua ini terkait juga upaya Bank Indonesia meningkatkan literasi keuangan syariah bagi masyarakat luas, kemudian dan lalu lintas pembayaran yang bertentangan dengan syariah. Seperti itu. Terakhir yang ketiga, di sini ada pertanyaan dari Bapak Edwin Basmar terkait dengan siklus keuangan mengalami fluktuasi tajam di saat pun syariah mengalami tekanan kuat akibat pergerakan makroekonomi sehingga mengalami stres keuangan. Hal ini berbalik dengan kondisi krisis keuangan, Bank Syariah dapat bertahan pada kondisi tersebut. Bagaimana Bank Sentral menetapkan kebijakan baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek terhadap prospek Bank Syariah? Terima kasih Bapak. Seperti itu. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan. Silakan Bapak. Sorry, yang terakhir saya belum agak terputus tadi. Yang terakhir. Oh ya, terkait kebijakan Bank Indonesia dalam jangka panjang maupun jangka pendek terkait dengan prospek Bank Syariah akibat pandemi, Bapak. Karena kemarin pada waktu krisis ekonomi Bank Syariah bisa bertahan, tapi kalau di pandemi ini kan juga terdampak seperti itu. Ya, yang tadi apa? Siklus keuangan, kenapa tadi? Yang di awal. Siklus keuangan mengalami fluktuasi, baik Bank Syariah maupun bank konvensional mengalami tekanan akibat pergerakan makroekonomi. Ya. Kemudian, dan hal ini berbanding terbalik dengan kondisi ketika krisis keuangan. Ini menurut Bapak Dr. Edwin Basmar, di mana Bank Syariah dapat bertahan pada kondisi tersebut. Bagaimana Bank Sentral menetapkan kebijakan baik jangka panjang maupun jangka pendek terhadap prospek Bank Syariah? Seperti itu. Silahkan Bapak untuk memberikan tanggapan dan jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh para penanya. Ya, ini pertanyaan nomor 1 ini the most frequent asked questions gitu ya di banyak forum gitu. Mengapa keuangan syariah di Indonesia ini terkesan stagnan gitu ya, pertumbuhannya stagnan ya. Jadi memang ini PR kita bersama ya. Dari sisi tadi sebenarnya beberapa isu sudah saya sampaikan di depan. Pertama adalah memang harus dua-duanya gitu ya. Dari sisi supply dan dari sisi demand gitu ya. Kalau dari sisi supply-nya ada, tetapi ya supply dari pembiayaan syariah ada, bank syariahnya juga sudah siap memberikan
kredit, tetapi kalau nggak ada yang minta dari sisi demand-nya juga tentu saja pertumbuhannya tidak akan terjadi. Jadi ini perlu terus disinergikan lah gitu ya, dari sisi supply yang mungkin lebih banyak inisiatifnya dilakukan OJK dan Bank Indonesia, dari sisi demand-nya dan juga instrumen-instrumen di pasar uang ini memang kita harus terus perkuat sinerginya. Yang kedua tentu saja terkait dengan pertanyaan nomor 2 mengenai literasi, ya. Tadi ternyata literasinya juga masih terbatas. Nah, beberapa inisiatif seperti e-chef, seperti pengembangan riset dan kajian maupun juga inisiatif-inisiatif di pesantren, di perguruan tinggi dan sebagainya, ini kan bagian dari literasi ya. Semakin banyak orang yang paham, termasuk juga alumni perguruan tinggi terhadap ekonomi syariah, tentu saja ini kan semakin baik ya dari sisi literasi ya, karena semakin banyak orang, apalagi sarjana ekonomi dan keuangan syariah semakin banyak, tentu saja dia akan semakin banyak menyebarkan di masyarakat ya, baik itu di lembaga-lembaga keuangan maupun di lembaga-lembaga ekonomi yang lain. Yang ketiga, siklus keuangan ya ini gini. Memang COVID ini agak berbeda ya dengan krisis-krisis yang lain ya. Seperti misalnya 9798, 2008 yang dimana krisisnya itu lebih karena di sektor keuangan gitu ya. Krisis di sektor keuangan yang ada link dengan perusahaan-perusahaan ya memburuknya kinerja, misalnya 9798 itu kan krisisnya dipicu oleh corporate loans yang dari luar negeri yang besar ya, kemudian juga akhirnya berdampak pada perbankan. Jadi memang pada waktu itu UMKM lebih bisa bertahan gitu ya. Sementara COVID ini kan justru sebaliknya, yang terkena dampak dari pembatasan mobilitas sosial itu tentu saja kan masyarakat ataupun usaha-usaha kecil dan menengah ya, UMKM lah gitu. Jadi ya memang data-data yang kita miliki memang menunjukkan itu. Kalau dari sisi perusahaan saja itu kelihatan perusahaan yang kecil lebih terdampak COVID dibanding perusahaan yang besar. Kemudian kalau lihat segmen corporate dengan segmen UMKM lebih terdampak. Kalau lihat dari sisi rumah tangga pun kelihatan rumah tangga yang low income itu lebih terdampak ya, karena aktivitas-aktivitas mereka nggak bisa dilakukan pada saat terjadinya pada saat COVID sedang tinggi-tingginya ya, ada pembatasan sosial ya, warung, kaki lima, usaha-usaha yang memang informal itu pasti lebih terdampak. Jadi itu memang fenomena yang terjadi seperti itu gitu. Bukan karena resilient dari banknya, tetapi memang dampak COVID ini kepada sektor-sektor yang UMKM yang notabene-nya ya merupakan nasabah-nasabah dari bank-bank syariah gitu ya. Jadi ini barangkali memang hal yang baru gitu ya kalau kita bandingkan dengan krisis-krisis yang lalu, di mana UMKM dan juga keuangan perbankan syariah lebih resilient dibandingkan dengan yang sekarang. Tapi terlepas dari itu sebenarnya kan kalau kita lihat keuangan perbankan syariah juga saat ini tidak atau secara umum lah gitu ya, secara umum perbankan kita kan juga relatif resilient ya dengan
kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh Bank Indonesia dari pemerintah, termasuk juga penyediaan likuiditas. Kalau kita lihat, ya alhamdulillah dengan krisis COVID yang begitu luar biasa, gitu ya, tidak ada perbankan yang kemudian fail, gitu ya, seperti yang terjadi misalnya di 2000 krisis global financial crisis, maupun apalagi dibandingkan dengan di Asian crisis, gitu ya. Jadi ini barangkali yang menurut hemat kami upaya-upaya yang kebijakan-kebijakan, respon kebijakan yang dilakukan oleh otoritas baik Bank Indonesia, OJK maupun pemerintah di dalam menangani krisis, khususnya dampaknya kepada sektor keuangan ini cukup efektif ya dalam mencegah terjadinya risiko di sektor keuangan. Mungkin itu Mbak Alvin, silahkan kalau ada pertanyaan yang lain. Baik, satu pertanyaan ini dari Rizani Pak, terkait dengan paradoks bank syariah di mana banyak SDM-nya bukan dari lulusan ekonomi syariah, seperti itu Pak. Akhirnya apa? Akhirnya nantinya belum mampu secara penuh untuk memahami secara penuh ekonomi syariah secara utuh, seperti itu, seperti akad-akadnya dan sebagainya. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, terkait dengan nisbah bagi hasil ditentukan sepihak oleh bank, bukan dari tawar-menawar atau transaksi. Jadi ini dimisalkan tidak ada beda dengan bank konvensional, dan itu bagaimana menjelaskannya kepada masyarakat, seperti itu. Karena masyarakat belum terinfo dengan baik, seperti itu Pak. Terima kasih Bapak. Ya, silakan. Oke. Ya. Saya nggak tahu apakah ini sebuah paradoks ya. Ya, memang mungkin juga antara demand untuk SDM di bidang syariah dengan supply-nya juga masih belum berimbang, jadi lebih banyak supply-nya masih terbatas lah, gitu ya. Lulusan sekarang perguruan tinggi yang memiliki program ekonomi dan keuangan syariah kan juga nggak banyak ya kan, belum banyak gitu. Sementara demand dari perbankan syariah ini cukup besar, gitu ya, sehingga tentu saja ada juga yang dia tidak memiliki ekspertis di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Saya kira nggak apa-apa ya, asal mereka belajar, gitu kan, mereka terus belajar sambil kita terus meningkatkan sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah ya. Selalu ada gap tentu saja ya, selalu ada gap, tapi tentu saja training dan sebagainya, termasuk di LPPI, kalau IBS sudah punya program ya Bu Alvin ya. Ada Bapak, ada S1 Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah Bapak. Juga S2-nya ya? S2-nya masih konsentrasi perbankan syariah, seperti itu. Ya, artinya sebenarnya ya semua bergerak lah. Ya mudah-mudahan ini kemudian bisa menutup gap antara demand dan supply dari sumber daya manusia. Oke, ada lagi? Saya akan berikan kesempatan Bapak kepada hadirin panelis untuk bertanya secara langsung atau memberikan tanggapan terkait dengan materi hari ini. Yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Ahyar Ilyas. Silahkan Bapak untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan. Silahkan untuk membuka mic-nya Bapak. Silahkan. Sudah dibuka ya. Baik. Terima kasih banyak Mbak Alvin ya, mungkin ya. Dan terima kasih kepada Pak Yuda Agung yang sudah memberikan pencerahan ya yang komprehensif. Saya bersyukur bahwa sekarang ini pendekatan terhadap ekonomi keuangan syariah itu sudah jauh lebih komprehensif ya dibanding pada saat awal-awal dulu. Kalau sekitar tahun 90-an itu pendekatannya lebih kepada perbankan. Dan memang secara global pun mulainya ekonomi syariah itu kalau saya tidak salah di-trigger oleh sektor perbankan, khususnya masalah keharaman riba ya,
yang itu oleh MUI belakangan, itu riba itu suku bunga disamakan dengan riba sehingga haram hukumnya. Nah, jadi triggernya begitu, kalau saya tidak salah. Sehingga fokus-fokus awal itu lebih ke perbankan syariah. Sejak dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 92 ada mengintroduksi bank istilah bagi hasil. Kemudian amandemen Undang-Undang Perbankan tahun 98 mulai mengintroduksi istilah prinsip syariah. Sehingga belakangan muncul istilah perbankan syariah. Mungkin saya hanya ingin bertanya atau mungkin sedikit juga komentar wabil khusus gitu ya pada perbankan syariah itu. Tadi juga ada beberapa pertanyaan saya kira menyangkut, ada yang mengistilahkan apa tadi agak kontradiktif, tapi intinya mengemukakan bahwa hingga saat ini khusus perbankan syariah ya, keuangan syariah segera membaik karena sukuk terutama, dan juga di capital market juga membaik. Tapi untuk perbankan syariah secara industri itu stagnan. Kira masih sekitar 6,5% sekarang pangsanya baik BUS maupun UUS itu terhadap industri perbankan. Mungkin tidak sempat dalam kesempatan ini, saya ringkas saja. Mungkin tadi BI juga Pak Yuda mengatakan bahwa lebih fokus kepada sisi demand. Saya kira memang demikian barangkali supply-nya dari OJK. Tapi demand pun BI saya kira agak terbatas. Karena untuk demand itu misalnya saja peranan ulama, organisasi-organisasi Islam, dan peranan dari perguruan tinggi saya kira sangat menentukan terhadap munculnya demand. Demand terhadap kegiatan perbankan syariah. Sekarang mungkin saya kasih contoh sedikit saja, agak ironis juga misalnya ya, ironis. Misalnya panitia pembangunan masjid, ya, atau masjid-masjid itu sendiri atau lembaga-lembaga lain itu masih berbank pada bank konvensional. Ya. Banyak datanya, gitu ya. Saya mengalami sehari-hari. Saya aktif di situ dan saya juga masih mengajar sedikit banyak mengenai itu. Dan pertanyaan ini selalu muncul gitu. Jadi mungkin singkatnya perlu dilakukan semacam analisa stakeholder analysis. Jadi untuk perkembangan industri perbankan syariah itu kan banyak melibatkan pemangku kepentingan. Stakeholder analysis, supply misalnya OJK, tapi pemerintah sebagai pemegang saham bank atau pemegang saham bank swasta itu saya kira punya peranan penting dalam meng-create supply side-nya, terutama dengan penyediaan kapital, fasilitasi dan macam-macam. Sehingga kalau itu dilakukan, di satu pihak ada penguatan demand, di lain pihak ada penguatan supply melalui stakeholder analysis itu, insya Allah perkembangan itu akan lebih pesat. Sebagai penutup, saya masih ingat tahun 2005 barangkali ya, waktu almarhumah Siti Fajriah masih memegang itu perbankan syariah. Pada waktu itu BI punya program yang targetnya tahun 2005 itu 8% pangsanya. Sekarang 2022, 6,5%. Jadi dari sisi data itu, saya berpendapat something wrong di dalam overall strategi kita itu, sehingga mungkin masing-masing pihak itu perlu melakukan self-assessment apa yang telah mereka kerjakan dengan KPI yang jelas gitu ya, dengan KPI yang jelas sehingga kita tidak bicara lagi misalnya ke depan itu bahwa Indonesia itu mayoritas penduduknya Muslim, seharusnya begitu. Padahal banyak yang bisa dilakukan real, tangible, yang menurut hemat saya seperti itu. Ini mohon maaf, ini mungkin saya udah agak lama tidak selalu aktif, tapi sebagai di perbankan sekarang misalnya saya di Maybank sekarang di background itu dengan menerapkan prinsip syariah first strategi ya, itu alhamdulillah pangsa UUS-nya itu sudah 26% dari total Maybank. Jadi itu bisa dilakukan. Mengapa yang lain nggak bisa? Itu kan pertanyaannya begitu ya. Jadi itu bisa dilakukan dan tanpa ada permasalahan dari sisi operasional seperti pertanyaan tadi itu,
rasanya tidak ada permasalahan itu di lapangan. Nah, soal kesyariahannya tentunya tanggung jawab DPS ya, karena masing-masing bank itu sudah ada DPS-nya. Mungkin segitu aja, mungkin saran atau masukan atau komentar, apalah namanya. Tapi yang jelas saya bersyukur bahwa pendekatannya sekarang itu sudah komprehensif, termasuk juga di real sektor ya. Nah, di real sektor itu dulu belum mencapai jangkauannya di BI. Terima kasih banyak Pak Yuda, terima kasih Mbak Hafid. Ya, baik. Terima kasih Pak Ilyas atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Joko Santoso untuk mengajukan pertanyaan dan tanggapan terkait materi siang hari ini. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mbak Yuda Agung, selamat bertemu lagi. Saya tidak memberikan pertanyaan, hanya saya sampaikan terima kasih Pak Yuda sebagai bankir senior yang sudah lama meninggalkan operasional. Sore ini saya mendapatkan masukan-masukan baru mengenai perkembangan syariah yang cukup menggembirakan. Meskipun tadi Pak Alias tadi mengatakan belum mencapai yang disasar, namun strategi Anda tadi jelas sekali, bahkan membanggakan bahwa kita sudah menunjukkan kemajuan-kemajuan yang berarti dibandingkan negara tetangga. Saya hanya menyampaikan apresiasi saja Pak Yuda Agung. Maju terus Pak, jangan menyerah. Terima kasih Pak. Dan Baik, terima sampai ketemu lagi Pak. Apakah Bapak sudah sempat baca buku-buku yang saya kirimkan Pak? Sudah Pak, siap, makasih. Luar biasa Pak. Mbak Alvin, masih sangat mendukung. Oh iya, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Oke, baik, silahkan Bapak Yuda untuk memberikan tanggapan dan. Ya, terima kasih. Pertama Pak Ahyar, saya kira concern kita sama Pak. Memang ini masih stagnan kalau ini kita boleh jujur ya, memang ini masih stagnan kalau kita bandingkan growth-nya di awal-awal, kemudian sekarang ini menjadi semacam udah flat gitu ya, sudah flattening. Tadi selain masalah literasi gitu ya, saya kira juga pengembangan produk ini juga menurut saya perlu terus dikembangkan ya. Apakah itu reksadana syariah, suku korporasi dan sebagainya, saya kira ini juga harus menjadi bagian dari upaya untuk mendorong supply maupun dari demand-nya ya. Kita kalau kita punya uang lebih lah, ini kita mau taruh di instrumen syariah, ya pada akhirnya balik lagi ke instrumen itu lagi gitu ya. Jadi masih sangat terbatas kalau menurut saya dari sisi instrumen-instrumen opsi-opsi instrumen syariah ini yang terus dikembangkan. Yang kedua mengenai digitalisasi, ini saya kira juga sebuah opportunity ya, karena kalau kita bicara UMKM yang mungkin belum punya track record di perbankan, fintech yang syariah ini juga merupakan sebuah area yang perlu terus didorong ya. Kita di negara tetangga Malaysia juga cukup aktif di dalam mengembangkan fintech syariah. Yang ketiga saya kira tadi yang segmen keuangan syariah ini belum banyak menyasar ke kelompok yang industri besar ya. Sekarang ini lebih banyak ke mungkin segmen dari mikro sampai ke medium, sehingga memang di situ tadi belum ada semacam link gitu ya antara di satu sisi perusahaan-perusahaan besar tadi punya opportunity untuk menjadi eksporter produk-produk halal ke luar negeri, tapi pembiayaannya sendiri belum sepenuhnya syariah. Ini saya kira ini juga bagaimana kita mendorong agar pembiayaan syariah ini juga menyasar industri-industri yang besar. On top of that, saya kira ini
koordinasi ini terus perlu dilakukan ya saya kira di Knex, OJK, BI, pemerintah keuangan khususnya dan juga stakeholders yang lain ya di dalam mendorong demand maupun dari sisi supply ini perlu terus dilakukan. Mungkin dari dari sisi literasi ataupun sosialisasi ataupun kampanye juga perlu terus dilakukan ya Pak Ahyar ya. Mungkin di awal-awal dulu mungkin sangat sangat gencar sekali. Sekarang ini mungkin PR kita bersama untuk terus mendorong penggunaan ekonomi khususnya keuangan syariah di Indonesia ini, masuk perbankan dan produk-produk instrumen yang lain. Barangkali itu Mbak Alvin. Pak Joko tadi terima kasih juga bukunya. Sangat inspiring dan baik dari sisi substansi bukunya maupun inspiring bagi saya sendiri, Pak Joko yang sudah sangat senior masih aktif membuat buku. Kita yang masih relatif junior ini tentu saja harus mengikuti jejak Pak Joko. Terima kasih Mbak Alvin. Baik, terima kasih Pak Yuda atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para penanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Yuda Agung yang telah memberikan insight dan wawasan terkait strategi dan inisiatif menghadapi tantangan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Akhirnya kita tiba di ujung acara. Namun sebelum sesi berakhir, saya persilahkan kepada Bapak Yuda Agung untuk menyampaikan sedikit closing statement. Silakan Bapak. Ya, closing statement-nya ya ini tugas kita bersama lah untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah ya, baik dari sisi supply maupun dari sisi demand. Mari kita terus semangat di dalam mendorong sektor ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Yuda atas closing statement yang sudah diberikan. Dengan sudah tersampaikannya closing statement, maka sesi pemaparan materi dan diskusi pada webinar sore hari ini berakhir. Mohon maaf jika selama memandu acara terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda. Terima kasih banyak Pak Yuda. Pemberian plakat secara virtual kepada Bapak Yuda Agung PhD, Deputi Gubernur Bank Indonesia. Indonesia Banking School menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan dan waktu dari Bapak Yuda Agung PhD. Sukses dan sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Dan terima kasih. Selamat sore Pak Yuda Agung. Selamat sore. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bank Indonesia yang telah mensukseskan acara webinar pada sore hari ini. Terima kasih kepada pembicara webinar hari ini, Bapak Yuda Agung PhD dan Ibu Alvin Nur Amalia, SE, MSI, sebagai moderator pada hari ini. Sekali lagi, saya mewakili mahasiswa Indonesia Banking School mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak membagi ilmu yang sangat bermanfaat. Pengumuman, e-sertifikat dan materi akan dikirimkan ke email masing-masing yang sudah mendaftar. Dengan ini berakhir sudah webinar pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara, moderator, tamu undangan, para partisipan webinar nasional, mahasiswa dan pimpinan IBS beserta jajarannya, serta mahasiswa dan dosen dari seluruh Indonesia. Indonesia Banking School membuka kesempatan untuk seluruh siswa berprestasi di Indonesia, khususnya kelas 12 SMA untuk bisa mendapatkan beasiswa melalui jalur raport. Segera daftarkan diri Anda dan kunjungi website kami di www.ibs.ac.id.
Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Indonesia Banking School. Sampai jumpa di webinar nasional selanjutnya. Saya Dinda Ayu Tama Putri, mahasiswi Manajemen Angkatan 2020 Indonesia Banking School. Sebagai pembawa acara, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tito. Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih. Bu Tito, Pak Ayar, Pak Yuda, Mbak Endah. Bu Wiwi, Mbak. Sehat selalu ya Mas Yuda. Ya, sukses sehat selalu. Tim Live, Pak Yuda, Bu Tito. Pak Yuda. Pak Budi, terima kasih. Makasih Bu Tito undangannya. Pak Gatot, makasih. Pak Edi, apa kabar? Bu Wiwi lagi. Ya. Halo Ceng Wiwi. Selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Ya, sama-sama Kak Edi, sama-sama. Mbak Endah, Makasih. Mbak Blank lagi, Mbak Tut, Mbak Tito, Itu semuanya Izin Lid ya. dari Pontianak. Ada Pak Pamit. Sus. Pamit. Enggak. Lid ya. Pak Gatot, Gatot, terima kasih. Matur nuwun nggih. Turun.